Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, saya Ira Widiarti, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kota Jambi dengan hasil Bapak Sugianto MPD dan PP Ibu Yuli Pipianti SPD. Di video kali ini saya akan menunjukkan video aksi nyata saya dalam memberikan diseminasi tentang budaya positif di lingkungan sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Kota Jambi. Dalam pemaparan saya memaparkan tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restriksi, keyakinan sekolah atau kelas, dan segitiga restitusi. Ibu Desi, orang antri dia duluan. Emang lah Bu Desi. Nyembo yuk. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, sampai nak terkejut-kejut takut Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kita keluangan waktu. Kemudian Ibu CGP yang saya banggakan, kawan-kawan semua dari guru, staf guru dan TU yang saya sayangi. Hari ini kita akan nanti sebentar lagi akan mendengarkan paparan yang akan disajikan oleh Ibu CGP kita. Saya yakin bahwasanya ketika sudah melangkah masuk ke dalam arena calon guru penggerak, sudah yakin saya bahwasanya plus minusnya sudah tahu, apa-apa yang akan kita apakan sudah tahu. Jadi tidak ada yang terperangkap di sini, tidak ada yang terjerat di sini, dan tidak ada yang merasa karena sudah tahu dari awal. Nah, untuk itu saya yakin juga pada Bu Ira sudah mempersiapkan diri untuk ini, dan saya yakin kedepannya nanti akan lebih baik lagi. Baik lagi untuk sekolah, untuk diri sendiri, sementara ini untuk perpustakaan ya lebih baik lagi saya yakin, karena beliau juga punya talenta yang sangat banyak di samping sebagai guru, kemudian punya talenta menulis, punya juga sertifikat perpustakaan. Nah, sekarang mau jadi CGP lagi, artinya dalam usia segitu sudah berani untuk membuat terobosan terhadap diri sendiri untuk berpacu lebih maju. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang memang harus dimiliki oleh guru masa kini. Kalau guru zaman dulu kan
hanya satu bidang saja. Kalau guru zaman sekarang kan memang harus memiliki berbagai ilmu terapan yang memang harus dia kuasai. Nah, kemudian Bu Ira, apapun nanti yang akan Bu Ira temui ke depan, Bu Ira tidak sendiri dan Bu Ira tidak kesulitan untuk bertanya, karena di sekolah kita punya PP. Nah, ini barang antik, ini jangan dibiarkan begitu saja bertanya. Sementara orang luar aja bertanya dengan dia, masa kita nggak bertanya, gitu kan? Jadi jangan Bu Ira merasa kesusahan, kebingungan sendiri, sementara kita punya aset yang memang harus kita banggakan, ya. Saya berada di tengah bergerak, jadilah sekolah yang hebat, dan ada lahir dari calon sekolah kayak guru penggerak. Kenapa kita tidak menjadi sekolah penggerak? Ada pertanyaan seperti itu, ya. Ada beberapa kami juga, karena saya dulu di SMP 7 juga tidak sekolah penggerak, di sini juga tidak sekolah penggerak. Ternyata memang rujukan tidak dibenarkan lagi untuk menjadi sekolah penggerak pada saat itu. Tapi saya tidak tahu Kak, sekian tahun kemudian Kak bisa pada saat itu, ketika yang pertama sekali Ibu yang datang ke sini itu yang kecil-kecil Ibu Laba itu sama-sama dengan saya di sekolah penggerak juga, dia di Jakarta. Jadi ketika dia datang kemari, saya temui dia karena teman saya persis itu. Kita nggak bisa, Bu, kita kan nggak lulus sekolah penggerak. Emang nggak bisa, kita sekolah rujukan. Nah, jadi teman-teman yang di sekolah rujukan, SMP 1 juga sekolah rujukan. Jadi memang kita sementara standar antara rujukan dan penggerak itu hampir kesamaan, bantuannya juga sama, semuanya sama. Nah, untuk itulah lama-lama kan mengikis sekolah rujukan sudah hilang, timbul sekolah penggerak. Nah, kemudian ke depannya nanti kalau banyak ada guru penggerak, ada PP penggerak semua di sini, saya pun nanti dimakan waktu kan habis. Dan saya yakin ini guru-guru penggerak ini akan menjadi kepala sekolah semuanya, PP juga. Yang jelas apapun itu namanya, yang jelas untuk kemajuan dunia pendidikan yang terkait. Nah, akhirnya saya ucapkan selamat pada Bu Ira. Baik, terima kasih Bu, Bapak semuanya. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu, bapak-bapak di sini. Pagi. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk hadir bersama-sama kita. Bersama-sama akan membicarakan tentang budaya positif di sekolah kita. Jadi di sini saya akan mendiseminasi tentang budaya positif yang sudah saya pelajari di guru penggerak. Sudah Bu ya? Jadi itu tuh berarti program ya. Jadi harus berarti belum ya? Belum. Remisi kalau remisi dari visi kan turunnya ke remisi. Sekarang sedikit suasana, mungkin kita baiknya karena sini ada beberapa guru bahasa Indonesia, bisa kita baca puisi dari Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin buat puisi ini mungkin bait pertama bisa dibacakan oleh Pak Ube. Ada yang mudah-mudah. Tidak, Pak Ube. Yang kedua bisa juga. Yang kedua biar perang semua men. Judulnya ini, ya nanti semua dapat Pak. Mbak ini panjang sekali masalahnya. Iya, panjang. Aku mau juga. Ya. Oke.
Oke, Pak Ube dulu, habis itu Ibu ya Bu ya. Silakan ini Pak Ube sebagai pemimpin yang laki-laki. Judulnya ini ya silakan satu. Yang baik ini aja Pak, ya Pak. Sebuah karya Judulnya Insinyur Soekarno. Aku melihat Indonesia. Lanjut Owe. Jikalau aku berdiri di pantai Nyelinap, aku mendengar lautan Hindia bergelora membanting di pantai Nyelinap itu. Aku mendengar lagu Sajak Indonesia. Oke, Ibu. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning menghijau. Aku lihat Indonesia. Lanjutnya. Jikalau bagian Ibu, Ibu Dati ya? Hah? Tidak tahu. Ibu lagi. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebat, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Nah, ini sebut aja namanya. ya, Ada Bu apa? Rani, silakan Bu Rani. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Enak. Jikalau aku mendengarkan Bu Ayu. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Intan. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Bu Desi. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Nah, Bu Nadia, menutup. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka! Pak Merdeka! Pak Merdeka! Aku bukan lagi melihat mata manusia. Aku melihat Indonesia. Dapat juara semua. Kita sudah rileks, kita mulai dengan kesepakatan forum diskriminasi kita ini. Pertama, menghargai siapapun yang menjadi pendengar yang baik. Setuju Bapak Ibu? Setuju. Oke, baik. Ada lagi masukannya? Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi materi yang akan saya paparkan hari ini yang akan kita diskusi bersama itu ada 7. Pertama, tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas yang itu kita semua sudah melakukannya di kelas kita masing-masing ya Bapak Ibu. Kemudian kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, dan yang terakhir segitiga restitusi. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita masuk pada pembahasan pertama yaitu tentang perubahan paradigma belajar. Di mana perubahan mendasar itu adalah cara kita memandang melaksanakan proses pembelajaran. Sebelum itu kita memahami hal tersebut, saya ada sedikit explaining untuk Ibu untuk kita memahami apa itu perubahan paradigma belajar. Mungkin Bapak Ibu bisa isi di sini sesuatu hal yang paling berharga bagi Bapak Ibu.
Oke, baiklah Bapak Ibu, gimana? Sudah ditulis? Sesuatu yang berharga. Sekarang setelah Bapak Ibu menulis sesuatu yang paling berharga tersebut, silakan Bapak Ibu simpan di tangan Bapak Ibu, genggam erat-erat. Oke Bapak Ibu, sudah digenggam. Nah, seandainya ada seseorang yang datang yang ingin sesuatu yang ada di tangan Ibu itu, kira-kira Bapak Ibu mau nggak memberikan? Tidak. Gimana, Bu Desi mau? Tidak. Bu Intan nggak mau? Tidak, karena sangat berharga. Sangat berharga. Oke, tapi bagaimana kalau seandainya orang yang datang itu menawarkan sesuatu uang yang banyak? Gimana? Tawarnya ini berharga nih, mau ditawari harga uang yang banyak. Gimana? Bu Intan akan memberikannya? Tidak. Tidak. Karena sangat berharga. Karena sangat Tidak berharga. bisa dinilai dengan uang. Oke, tidak bisa dinilai. Oke, bagaimana kalau Ibu Nadia? Oh ya, saya juga tidak Tidak. mau menukarnya dengan apapun. Tidak mau menukarnya dengan apapun. Ini dikasih uang banyak sekali loh. Apapun yang diminta dikasih. Ini dikasih untuk menukar barang yang berharga di Ibu itu. Gimana? Udah sih mau? Enggak. Tidak ada yang ingin menukar. Baiklah Bapak Ibu, jadi ada yang, tapi rata-rata tidak mau ya Bapak Ibu ya ditukarkan dengan sesuatu yang berharga. Tapi tadi ada yang mau karena saya lihat itu isinya adalah tanah. Mungkin kalau tanah ditukar uang dengan ditukar dengan uang, nego ya kalau tanah. Cocok. Yang lain-lainnya ada berupa keluarga, ya tentu tidak mau ditukar ya. Nah sekarang kita kaitkan dengan murid-murid kita di kelas terlebih dahulu. Jadi di dalam disiplin positif itu adalah suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak-anak kita untuk bertanggung jawab. Jadi menumbuhkan kesadaran dari diri mereka tentang nilai-nilai kebajikan. Tentu Bapak Ibu tahu apa itu nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri ya Bapak Ibu ya. Contohnya apa Bu misalnya nilai-nilai kebajikan yang ada dalam anak-anak kita? Pak, nilai-nilai kebajikan mungkin Bu Nadia lebih tahu. Bertanggung jawab. Oke, bertanggung jawab. Yang Bintan? Disiplin. Disiplin. Gimana Ibu Nani? Nilai kebajikan anak-anak kita? Iya. Jujur ya, jadi macam-macam ya Bu ya. Ada lagi Bu Desi ingin menambahkan? Sopan santun. Sopan santun, ya betul sekali Bu ya. Tip itu lebih ke arah disiplin dari diri kita sendiri. Misalnya contohnya kita disiplin datang tepat waktu di sekolah itu karena memang dari diri kita sendiri, gitu Bapak Ibu ya. Atau aku mungkin karena absen tuntutan ya, tapi sebenarnya pada dasarnya mungkin karena yang lebih baik itu memang dari dalam diri kita sendiri. Jadi mengontrol diri kita untuk melakukan segala tindakan itu tadi. Kemudian disiplin positif juga membuat kalau untuk murid-murid itu lebih memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal mereka, bukan dari paksaan. Maksudnya internalnya itu dari kehendak mereka sendiri, bukan dari paksaan. Kalau paksaan itu atau hukuman yang diberikan atau ancaman yang diberikan itu atau karena mau dipuji itu adalah dari eksternal, dari orang lain memberikan penghargaan, pujian. Jadi itu disusun positif karena hal-hal lain. Tapi kalau internal itu memang dari dalam dirinya sendiri karena memang mau melakukan hal-hal yang baik, nilai-nilai kebajikan atau disiplin itu tadi. Itu yang dimaksudkannya. Jadi motivasinya yang bagus itu ya dari dalam dirinya sendiri. Kemudian untuk disiplin positif ini kita lihat pada 6 karakter dari profil pelajar Pancasila, yaitu beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif dan bernalar kritis. Seperti tadi kata Bu Desi tadi,
Nilai kebajikannya apa tadi Bu Desi? Sopan santun. Mungkin sopan santun bisa kita masukkan kepada beriman dan bertakwa ya. Kalau anak yang beriman pasti dia akan sopan dan santun. Tapi kalau macam seperti Bu Nadia tadi apa Bu? Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu masuk ke dalam mandiri kali ya Bu ya. Nah, masuk. Jadi sebenarnya banyak sekali nilai kebajikan, tapi kita bisa masukkan ke dalam profil pelajar Pancasila ini yang ada 6 ini. Sebenarnya sudah tersirat di dalamnya. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Pas, aman juga. Pas, oke. Oke, baiklah Bapak Ibu. Jadi kira-kira menurut Bapak Ibu apa kira-kira kesulitan kita dalam menerapkan disiplin positif kepada murid-murid serta didik menurut Bapak Ibu? Apa kira-kira kesulitannya? Apa ada Bapak Ibu ingin menyampaikan sesuatu dalam menerapkan budaya positif tadi Bu Nadia ya Bu Nadia? Menurut saya Bu Iraya masih banyak siswa yang kurang menyadari disebabkan dikurangi kesadaran mereka, malam-malam masih main HP, buat datangnya ke berkerumun. Yang pertama tuh karena kurangnya kesadaran dari dalam diri mereka. Contohnya datang sekolah masih datang tempat disebabkan Bu Agni kayak gini. takut. Baiklah, bisa untuk melihat karena penerapan disiplin positif tadi kita lihat pada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, yang selanjutnya untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi kita bisa lihat anak kita itu di mana dia melakukan disiplin positif pada nilai-nilai kebajikan yang ada dalam diri mereka itu karena apa? Apa karena merasa mereka tidak nyaman atau hukuman, karena takut dihukum, karena takut dimarahi, maka dia misalnya melaksanakan tata tertib, dia piket di kelas atau apa tuh karena takut, atau karena dia mau dipuji gurunya, mau dibilang rajin atau apa gitu kan, atau memang kesadaran dari diri dia memang mereka ingin menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contoh misalnya piket di kelas atau di tepat waktu gitu kan, yang memakai pakaian atribut seragam sekolah sesuai dengan lengkap, tata tertib. Jadi disitulah peran kita sebagai guru, kita menumbuhkan disiplin positif pada anak-anak supaya mereka melakukan sesuatu itu memang benar dari dalam diri mereka, bukan karena takut dihukum, bukan karena ingin dipuji atau penghargaan atau apa. Jadi sebelumnya itu sebelum kita menerapkan disiplin positif itu kepada anak kita, menerapkan dalam hatinya bahwa untuk melakukan sesuatu itu karena memang dalam diri, yang jelas pertamanya kita harus menerapkannya pada diri kita sendiri. Jadi contohnya tadi kita mungkin sekolah itu karena apa kita tepat waktu, apa karena absen, gojak, atau memang karena dalam diri kita sendiri. Jadi kita mulai dari diri kita sendiri. Itu. Ya Bapak Ibu ya. Iya. Ya. Selanjutnya kita masuk ke studi kasusnya dari Ibu Desi. Jadi Ibu Desi wali kelas 9E sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Fajar. Jadi beberapa anak telah mengeluh bahwa Fajar yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa.
Jadi jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Desi ini, apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Menurut Bapak Ibu kira-kira apa alasan Fajar melakukan ini? Dia berulah mengambil makan bekal dari teman-temannya itu tadi. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira Fajar ini kenapa? Nggak dapat uang saku dari orang tuanya mungkin, Bu. Tidak dapat uang saku. Kalau menurut Ibu Intan? Apa ya? Mungkin bisa jadi juga tidak dapat uang saku dan itu udah jadi kebiasaan. Biarkan dia ambil bekal, ambil makanan teman. Iya. Iya, Bu Afri. Menyukai punya orang lain. Iya, makanya. Mungkin karena Iya, suka suka minta-minta. Iya, ini dia. Kalau menurut saya Tapi dengan cara yang salah. karakter anaknya ini memang jahil. Oh, jahil. Jadi memang dia hobi minta makanan kawannya. ngejailin dia. Bukan bermaksud dia karena memang dia tidak punya uang, mungkin kalau menurut Bu Nadia Iya. karena memang dasar jahil. Kalau menurut Ibu Mira karena tidak punya uang, dia lapar gitu Ibu ya. Oh, ya. Kalau menurut Bu Desi gimana nih? Sebagai wali kelas. Oh, itu kejadiannya memang pada saat itu orang tuanya tidak biasa membawa bekal, sedangkan anak tersebut lihat teman-temannya bawa bekal tuh pengen ini. Ya, itu menurut Dia berharap itu dari orang tuanya. Ya, ini menurut Bu Desi. Sekarang kita bisa lihat alasan Fajar yang pertama ya. Ini kemungkinannya pertama karena ia lapar. Jadi kalau ia karena lapar dan orang tuanya tidak membawa dia bekal, makan siang, tidak ngasih uang jajan juga, maka di situ kebutuhan yang berusaha dipenuhi Fajar itu adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Supaya sebagaimana kita lihat di sini tadi, yaitu kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Jadi kalau dia alasannya karena dia lapar dan tidak diberi uang jajan, tidak diberi bekal, itu berarti dia Fajar berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya sebagai manusia, yaitu bertahan hidup. Untuk alasan Fajar yang kedua, seperti kata Ibu Nadia tadi, karena dia merasa senang temannya ketika memperhatikan dia. Jadi temannya tadi melaporkan atas tindakan Fajar tadi, dia merasa senang, lapor ke gurunya, sehingga nanti gurunya akan memberitahu ke orang tuanya kan. Jadi orang tuanya itu akan memperhatikan dia. Ini ngapa Bu? Nih Fajar ambil makanan teman. Gitu. Cari-cari perhatian. Jadi dia di sini dia ingin mencari perhatian. Jadi dalam kasus ini alasannya itu kemungkinan bisa karena Fajar itu membutuhkan kebutuhannya akan kasih sayang. Jadi kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin dia butuh rasa kasih sayang dari orang tuanya dan dia rasa pengen diperhatikan teman-temannya dan diterima teman-teman. Jadi dia sengaja melakukan itu karena ingin memenuhi kebutuhan dasarnya yaitu kasih sayang dan diterima. Kemudian alasan yang ketiga, kenapa Fajar tadi ngambilin bekal temannya? Bisa karena temannya takut dengan dia. Jadi dia sengaja ngambilin biar temannya itu menuruti keinginannya. Jadi di sini kebutuhan dasar yang ingin berusaha dipenuhi oleh Fajar adalah kebutuhan akan kekuasaan. Jadi bila Fajar itu dia sengaja mengambil itu supaya temannya tadi takut, patuh, tunduk pada dia. Jadi di sini kebutuhan yang berusaha dipenuhi oleh Fajar adalah kebutuhan akan kekuasaan. Selanjutnya, bila alasan Fajar melakukan hal tersebut karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawa orang tuanya. Mungkin orang tuanya bawa bekal tapi dia bosan, mungkin nasi goreng telur ceplok itu aja, nasi goreng telur ceplok mungkin. Jadi dia ngambilin makanan teman kayak lebih menarik ya. Lebih bervariasi. Ada ayam nugget atau apa mungkin. Jadi dia sengaja karena ibunya selalu membawa bekal yang sama, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi di sini kebutuhan yang berusaha dipenuhi Fajar itu adalah kebutuhan akan kebebasan. Jadi ingin dia
itu aja dia bosan, jadi dia ingin bebas, ingin ngerasain bekal yang lain. Kemudian alasan yang kelima, Fajar melakukan itu karena iseng, seperti yang kata Ibu Nadia tadi, karena iseng aja. Jadi iseng kenapa? Dia senang menikmati ekspresi wajah-wajah temannya yang kesal. Jadi kalau dia ngambilin makanan temannya itu, temannya kesal, temannya marah, mengut, itu dia merasa senang. Jahil tadi, karena dia ngambil makanan tersebut itu dia suka melihat ekspresi kekesalan temannya itu. Jadi kebutuhan yang berusaha dipenuhi Fajar di sini adalah kebutuhan akan kesenangan. Jadi mungkin kita perlu menyelami sebelum kita menghakimi. Mungkin kita lebih menyelami apa kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh anaknya. Apakah memang kebutuhan bertahan hidup, ataukah kebutuhan karena kekuasaan, ataukah kesenangan, ataukah kasih sayang, atau kebebasan. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya posisi kontrol restitusi. Jadi di dalam kita menyikapi tadi tindakan yang sudah dibuat oleh anak-anak tadi, salah satu contoh Fajar tadi, kita menyelami apa kebutuhan yang sedang berusaha untuk dipenuhinya. Apakah memang dia benar kebutuhan tadi bertahan hidup karena dia lapar, karena ada bekal, atau karena dia sedang iseng jahil saja, kesenangan, atau karena dia pengen cari perhatian, dia butuh kasih sayang, ataukah karena dia butuh kekuasaan, dia ditakuti oleh temannya, atau apakah karena kesenangan, jahil, kebebasan, karena dia bosan dengan makanan dari ibunya. Jadi kita perlu pahami. Untuk itu sebagai guru kita punya 5 posisi kontrol restitusi. Jadi di sana ada 5. Pertama, guru sebagai penghukum. Kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ketiga, guru sebagai teman. Keempat, guru sebagai pemantau. Dan yang kelima, guru sebagai manajer. Jadi ini adalah posisi kita guru. Jadi menurut Bapak Ibu kira-kira mana nih yang tepatnya nih? Apakah guru sebagai penghukum, guru sebagai pembuat merasa bersalah, guru sebagai teman, atau guru sebagai pemantau, atau guru sebagai manajer? Menurut Bapak Ibu yang biasanya Bapak Ibu lakukan biasanya apa? Guru sebagai apa? Kalau Bapak Ibu sendiri biasanya kalau menghadapi kasus suatu kasus di sekolah, Bu Adni, kira-kira Ibu sebagai apa? Sebagai pemantau, atau pemantau, manajer, atau merasa bersalah, atau penghukum mungkin? Tapi kok dari wajah enggak lah Ibu ya? Sebagai apa Bu biasanya? Guru sebagai teman dan pemantau. Oh, kalau Bu Adni lebih cenderung sebagai guru sebagai teman atau guru sebagai pemantau. Gimana dengan Ibu? Sama seperti Bu Afni. Saya sebagai guru sebagai pemantau dan guru sebagai teman. Jadi saya perhatikan dulu kenapa siswa itu berbuat seperti itu. Saya dalami motifnya apa, baru saya lakukan pendekatan. Jadi sebagai teman dan pemantau. Kalau Bu Desi gimana? Saya pribadi biasanya sebagai teman, 3 sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Ketiga-tiganya? Terkadang sebagai teman, terkadang sebagai pemantau, terkadang sebagai manajer. Kalau Ibu Nadia? Menurut Ibu sebagai apa? Kalau Ibu biasanya kalau menghadapi suatu Ibu Intan maaf, sebagai misalnya ada masalah di kelas seperti Fajar tadi, masalah Fajar, jadi Ibu mengambil posisi yang seperti apa? Kalau saya sebagai guru penghukum, kemudian sebagai teman, Semuanya ya Bu? kemudian manajer sih. Ya, ketiga. Jadi kadang-kadang Ibu sebagai penghukum juga, kadang Ibu sebagai teman, kadang Ibu sebagai manajer. Jadi tergantung mungkin situasi masalahnya kali Ibu ya. Oke. Jadi sini dapat kita lihat Bapak Ibu. Jadi 5 posisi kontrol kita.
Apakah penghukum, pembuat rasa bersalah, teman atau pemantau atau manajer? Misalnya contohnya di sini. Jadi kalau kita penghukum itu Bu, contohnya ibu itu menghadik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, marah ya, kita kan hukum. Sama kita marah, berarti kita menunjuk kamu gitu ya. Nah, jadi itu kalau kita bertindak sebagai penghukum. Kalau kita bertindak sebagai pembuat rasa bersalah, biasanya kita menceramai. Aku ini begini, ibu kecewa nih, ya, kecewa sekali dengan kamu gini. Jadi ibaratnya kita itu membuat dia merasa bersalah. Kemudian kalau sebagai teman, kita itu membuat alasan-alasan untuk murid kita ya. Kita menganggap dia sebagai teman ya. Ya udah kamu gini ya, udah nggak apa-apa lah, ya gitu. Jadi kita seolah-olah memberikan keringanan atas kesalahan dia karena kita merasa menganggap dia kita ini sebagai temannya. Ya Bu Afni, kalau sebagai pemantau biasanya kita menghitung dan mengukur, mengukur apa yang sudah berapa kali buat salah ini gitu kan. Kita pantau ini, kita kemudian kalau sebagai manajer kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya misalnya gini, kita seperti masa kasus Fajar tadi, Fajar bagaimana, kenapa, apa yang kita yakini di kelas, kenapa kamu berbuat seperti itu, apa alasanmu. Itu bukan ingin menghakimi atau mencari apa gitu kan, kita ingin menanya, menyelesaikan solusi ini. Jadi bertanya, jadi menurutmu gimana begini, jadi banyak pertanyaan-pertanyaan. Jadi apa yang kamu yakini seperti itu ya, jadi bertanya dia, jadi dia akan menjawabnya sendiri. Atau misal dalam kasus misalnya ada anak yang terlambat masuk ke kelas. Oke, baiklah Bapak Ibu, kita saksikan dulu salah satu contoh dari skenario guru sebagai manajer seperti berikut. Sama-sama kita saksikan. Oh ya, kenapa kamu terlambat? Ini sudah 15 menit dari jam pelajaran kita nih. Oh, jadi pembocornya bocor-bocor di jalan atau dari rumah bocornya? Oh, di jalan. Oke, karena ban motornya bocor, saya toleransi ya. Ini kenapa nih ini jilbabnya kok beda ya, seperti tidak seperti biasanya? Iya Bu, kami tadi nyari jilbabnya tapi udah buru-buru, kami cari di rumahnya nggak ada Bu, jadi kami pakai yang ada. Oh, jadi tadi kamu buru-buru mau pergi, jadi jilbab seragamnya tidak ketemu. Oke. Jadi gimana ini? Kamu sudah tahu nih, ini bukan jilbab seragam kita kan? Nah, berarti itu artinya kamu apa? Oh iya, kamu sudah tahu melanggar berarti ya, melanggar peraturan sekolah ya. Tapi ya memang tidak ada manusia yang sempurna kan. Ya, tapi kamu sudah menyadari kesalahanmu itu sudah sangat bagus. Nah, jadi kira-kira bagaimana kamu untuk bisa menyelesaikan masalah ini supaya tidak terulang lagi? Jilbabnya nggak gini lagi, gimana? Mungkin kedepannya saya mempersiapkan seragamnya dari semalam Bu. Oke, jadi di malam hari disiapkan seragamnya semua ya, tidak hanya buku pelajaran, tapi juga seragam dan jilbabnya. Jadi tidak nyari-nyari lagi buru-buru di pagi hari ya. Oke, ya udah. Jadi gimana? Kamu siapkan seragam apalagi supaya tidak terburu-buru? Bangun lebih pagi lagi ya. Jadi itu sudah tahu ya solusinya. Oke, baiklah, sekarang kamu boleh duduk kembali ya. Terima kasih ya, sama-sama. Oke, baiklah. Anak yang terlambat masuk ke kelas, kalau sebagai penghukum biasanya kita akan langsung marah ya, menghardik tadi kan. Nah, awas ya kamu gini ya, jangan terlambat lagi. Ini seperti itu ya Bu ya. Kalau kita sebagai penghukum, mungkin Bapak Ibu tidak paham, membuat rasa bersalah juga seperti itu tadi contohnya. Kamu seharusnya begini, kamu stres ibu ini dengan kamu, saya udah stres dengan membuat bersalah. Kamu udah bikin ibu stres atau apa?
Kalau sebagai teman, ayolah demi ibu, masa kamu tidak mau ya, jangan terlambat lagi ya demi ibu, ini ya. Kalau pemantau, kita mungkin lebih fokus ke peraturan sekolah kita jam berapa ini, seperti itu kan. Memantau kamu jam berapa gitu kan. Nah kalau sebagai manajer, mungkin akan lebih mengajukan pertanyaan, apa yang kita yakini di kelas kita, kalau masuk jam berapa, apa yang kita yakini sekolah kita, tata tertib kita, apa yang kita yakini, kemudian apa yang bisa kamu kerjakan supaya kamu tidak terlambat. Itu sebagai manajer. Jadi menurut Bapak Ibu gimana dari penjelasan yang ini tadi? Mana yang ini? Karena sini ada hasilnya. Kalau kita sebagai penghukum itu, maka anak akan memberontak karena kita habis, kemarah, kita hakimi gitu ya. Jadi anak akan memberontak, menyalahkan orang lain atau berbohong. Jadi kalau misalnya kita tiba-tiba lemah, dia akan berusaha mencari alasan, dia berbohong. Kalau seandainya kita membuat rasa bersalah, anak itu diam, tapi dia menyembunyikan kedongkolan dan kekesalan. Dia diam memang ada, tapi dia ada perasaan kesal, dongkol dalam hatinya. Kalau sebagai teman, maka anak itu akan ketergantungan. Jadi kalau dia bisa melakukan kesalahan, karena kita tidak memarahinya, kita biasa sering manggil teman, udahlah gini, yaudah apa lakukan demi ibu ya, kamu itu, kamu jangan sampai bikin ibu ini, gitu kan. Jadi anak itu akan tergantung pada kita. Kalau nggak ada kita, dia ya udah bebas gitu kan. Kalau ada kita, yalah demi ibu Nadia, ya maulah dia baik-baik lah di kelas. Tapi ketika ibu Nadia udah tidak masuk, ibu Nadia nggak ada, maka dia merasa tidak harus baik, tidak harus nurut karena ibu Nadia tidak ada, temannya nggak ada gitu kan. Tapi kalau sebagai pemantau, maka hasilnya akan menyelesaikan diri bila diawasi. Hampir mirip tadi ya. Jadi kalau diawasi aja, kalau Bu Nadia kan bisa mantau nih jam berapa masuk ini. Kalau Bu Nadia yang nggak mantau nggak apa ya sudah bebas gitu ya. Nah kalau sebagai manajer dia akan menguatkan pribadinya karena dengan pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan maka dia akan meyakini oh begini ya baiklah saya nanti akan berusaha lebih baik, saya akan begini, saya nggak akan telat lagi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Sedikit penjelasan saya tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Jadi menurut Bapak Ibu yang paling tepat itu sebagai apa Bapak Ibu? Iya, sebagai manajer. Ya, jadi yang paling tepat memang dalam segitiga restitusi ini adalah yang paling tepat adalah posisi kontrol sebagai manajer. Jadi sebagai manajer itu kita memberikan pertanyaan, anak itu akan membuat evaluasi dirinya sendiri apa yang, dan kita pertama dalam dari segi restitusi ini kita tidak langsung menyalahkan, tapi kita dalam sudah tadi Bapak Ibu jawab sendiri. Jadi posisi terbaik seorang guru adalah posisi kontrol sebagai manajer. Ya, dimana sebagai manajer ini guru dapat membuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab dan menunggu murid agar menemukan solusi. Kemudian juga guru sebagai manajer ini mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri, sehingga dapat mencipta identitas positif pada diri sendiri. Tadi kita sudah menjelaskan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, mereka menjawab sendiri dan mereka membuat keyakinan mereka sendiri untuk mengubah dirinya. Kita semua tentu sudah pernah di kelas kita sudah melakukan keyakinan kelas ya Bapak Ibu ya di kelas kita masing-masing. Kita masuk pada pembahasan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Mungkin lebih kecil kita keyakinan kelas karena kita di kelas kita semua sudah melakukannya ya Bapak Ibu. Jadi keyakinan sekolah atau kelas itu di mana guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ya Bu Desi ya. Jadi dalam kita itu bukan kesepakatan tapi keyakinan.
sepakat itu pasti ada imbalan atau apa ya, sepakat. Kalau keyakinan itu memang keyakinan dalam diri anak-anak, kira-kira mereka maunya bagaimana dan mereka harus bagaimana melakukan apa, dan memang dalam diri mereka karena sudah menjadi keyakinan bersama, kayak kita sebut keyakinan kelas. Jadi dalam keyakinan sekolah atau kelas itu, keyakinan sekolah atau kelas berupa pernyataan universal yang mudah diingat dan dipahami dan harus diterapkan di lingkungan sekolah. Kita sudah melakukan keyakinan di kelas kita, tentu kan kita minta anak-anak untuk menuliskan sendiri di depan. Iya. Tidak boleh apa, dilarang, ada situ katanya dilarang getut katanya gitu kan, dilarang makan di kelas, dilarang mencuri gitu kan, dilarang apalagi, dan banyak mereka sendiri yang menyebutkan di situ kan. Jadi setelah mereka membuat keyakinan kelas kita nya, jadi mereka kemudian langsung menerapkannya di kelasnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi misalnya kira-kira apa yang harus dilakukan. Udah semua? Darah. Dan kami lagi nulis di rekam. Apa yang dipaham Bu Enda? Ini tumbennya agak lurus dikit. Langsung. Anda dulu. Alamak. Selanjutnya Sudah kok udah. zaman old, sekolah harus dipatuhi, perlu diarahkan oleh guru. Ini gitu kan. Agak anu dikit tak? Tidak ada sesuai dikit tak pula ya? Minat dan bakatnya. Jawabannya itu sesuai dengan umur nampaknya. Sesuai dengan umur. Kertas mana R? Bu Nadia tuh mengutamakan keadilan, kebersamaan, kekompakan. Jaya, jaya, jaya. Tidak perlakuan tidak adil. Pak OB. Sama ya. Berarti dianggap sudah benar membuat keyakinan kelas kita nya, kemudian langsung menerapkannya di kelasnya dengan langkah-langkah sebagai berikut. Jadi misalnya kira-kira apa yang harus dilakukan. Kita sama-sama membuat anak itu di apa yang mereka yakini, tidak boleh ini, tidak boleh itu, maka kita dapatlah keyakinan kelas kita di mana mereka bekerja sama menjaga kebersihan. Ada tadi kan kalau tidak boleh membuang sampah sembarangan, berarti itu bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Kemudian saling peduli, menghargai dan membantu sama lain. Misalnya mereka sudah buat tidak boleh mengganggu teman, ya.
mengingatkan Ya, jadi tugas. ya saling mengingat tugas. Jadi, artinya di sana ada saling peduli, menghargai dan membantu satu sama lain. Kemudian menjaga meletakkan barang sesuai tempatnya, misalnya kan. Contohnya tidak boleh contoh di kelas itu yang mereka yakin tidak boleh ngambil barang misalnya kan, terus ya seperti itu ya Bu Mira. Selanjutnya mengerjakan tugas tepat waktu. Ya, gimana tadi contohnya Bu Mira? Kemudian nggak siap ngerjain PR ya. Jadi mengumpulkan PR itu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Kemudian tepat waktu dan aktif di kelas. Nah, ini salah satu contoh keyakinan kelas yang sudah dibuat. Ya, mungkin ada Bapak Ibu kita di sini yang sudah bisa menjelaskan keyakinan kelas yang sudah dibuatnya. Ya, coba Bu Desi, bisa Bu Desi jelaskan di mana runtutannya Bu Desi? Saya pernah membuat keyakinan kelas bersama siswa saya. Itu ada beberapa tahapan. Yang pertama, kita selaku guru itu harus membuka ruang diskusi bersama siswa. Jadi kita membuka pendapat secara terbuka, meminta keinginan siswa kita itu di kelas itu kita mau ngapain, mau kalian itu apa? Mau Ananda sekarang nih maunya apa? Silahkan tulis di depan. Saya kemarin meminta mereka untuk menuliskan keinginan mereka supaya belajar ini nyaman. Jadi beberapa pendapat mereka ditulis di depan dan beraneka ragam. Ada yang bilang tidak boleh makan di kelas, tidak boleh kentut sembarangan, dilarang ribut saat belajar, berbagai macam. Nah, dengan kalimat mereka itu kan sebenarnya banyak yang mengandung kalimat negatif seperti jangan, tidak boleh. Sedangkan dalam tahapan keyakinan kelas kita harus mendesain lagi kalimatnya menggunakan kalimat positif. Itu yang saya buat bersama siswa saya di dalam kelas. Hasilnya apa Bu Desi? Bisa hasilnya misal kan ada tidak boleh, misalnya dilarang kentut di dalam kelas. Jadi itu kan salah satu bentuk dari menghargai. Jadi kalimat positif yang saya ubah seperti setiap warga kelas saling menghargai, peduli dan membantu sesama. Itu kalimat positifnya. Terus yang kedua, misal setiap warga kelas menjaga lingkungan kelas, setiap warga kelas menghormati guru, dan setiap warga kelas disiplin dan aktif dalam pembelajaran. Itu merupakan kalimat positif yang didesain untuk keyakinan kelas. Oke, baiklah. Sama seperti keyakinan kelas yang ada di sini, selalu bersikap positif, senantiasa tadi sesuai dengan sudah kita masuk sudah ke dalam pembahasan segitiga restitusi. Kita sama-sama tonton dulu tentang penerapan segitiga restitusi. Dalam skenario ini saya menerapkan segitiga restitusi di mana dalam kasus segitiga restitusi yang ada di video ini, anak itu adalah alfa 8 kali dalam 1 bulan. Jadi saya menanyakan anak itu dengan menerapkan segitiga restitusi. Pertama hal yang saya lakukan adalah menstabilkan identitas, kemudian saya memvalidasi tindakannya yang salah, dan yang terakhir saya menanyakan keyakinan. Baiklah, sama-sama Bapak Ibu kita saksikan dulu. Nanti akan terlihat saat saya menerapkan segitiga restitusi. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Daki, silakan duduk. Mana kabarnya Daki? Saya baik Bu. Gimana? Orang tua sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Jadi ini Daki, saya
manggil kamu di sini. Jadi di sini ibu bukan ingin menyalahkan siapa. Di sini kita bertemu untuk manggil Zaki. Kita untuk menyelesaikan masalah bersama ya. Ini Zaki, saya manggil kamu di sini. Saya ingin menanyakan, ini kan berdasarkan kata di sini tuh tidak terhadir. Zaki di sini sudah 8 hari tidak masuk sekolah. Di pelajaran ibu itu 1 hari, tidak hanya 1 hari dalam bulan ini ya Zaki ada masuk kan. Ada kemarin banyak yang jelas 8 hari dalam bulan ini aja nih, dan keterangannya apa gitu kan. Nah kira-kira Zaki punya alasan apa sampai Zaki kok nggak masuk sekolah itu apa? Di rumah saya ada masalah, Bu. Adik saya belum ini sakit. Oh sakit apa tuh adiknya? Sebelum hari ini adik saya demam tinggi. Udah dibawa ke rumah sakit belum? Belum. Karena ibu saya harus bekerja, jadi saya yang ngantar. Oh jadi Zaki yang dijagain adik. Terus ibunya kerja di mana? Ibu saya kerja di rumah, sering jualan sarapan pagi. Oh jualan sarapan pagi kayak lontong itu Iya. ya. Oke. Jadi ayahnya mana ya? Ayah saya kerja di luar kota sebagai kuli bangunan. Oh jadi pas kerja kuli bangunan di luar kota ya, tidak ada di rumah. Jadi di rumah tuh hanya ada Zaki sama ibu sama adik ya. Iya. Iya jadi oke. Ya itu. Jadi ini masalahnya karena adiknya sakit ya, jaga adik. Bukan karena untuk menghindari pelajaran. Enggak, Bu. Tidak ya. Oke, sekarang ibu mau nanya sama Zaki. Ini Zaki ini cita-citanya mau jadi apa ya? Cita-cita saya sih sebenarnya belum ada, tapi saya mau dapat jadi yang baik. Jadi orang tua saya nggak perlu bekerja lagi. Itu jelas dapat pekerjaan yang bagus lah ya, yang enak, yang gajinya gede, jadi direktur atau apa mungkin gimana gitu ya. Supaya orang tua saya nggak perlu capek-capek lagi. gitu. Jadi kira-kira kalau cita-cita Zaki ingin dapat pekerjaan yang bagus, gaji yang besar itu gimana? Apa harus langsung begitu saja? Kalau saya sih, kalau bisa ya bakal belajar lagi, Bu. Ya, supaya itu tadi ya bisa menyebabkan kita belajar rajin. Kalau belajar rajin berarti harus bagaimana kalau belajar? Saya bakal lebih sering masak ke kerjaan Ibu. Pelajaran saya saja. Enggak kok, Bu. Yang lain juga. Oh, pelajaran lain jelas intinya sering masuk sekolah ya. Jangan lagi apa. Nah, jadi di mana ini tadi untuk solusinya untuk adiknya, ibunya kerja, jadi di mana itu terjadi? Saya nanti bakal bantunya di sekolah sekolah. Ya nanti bisa dibicarakan ke ibunya ya. Dan kalau misalnya ibunya nggak jualan masih bisa makan kan? Dari gaji ayahnya bisa, masih bisa. Ya masih bisa kok. Oh, masih bisa ya. Jadi mungkin adiknya sakit bisa siangnya aja mungkin jualan apa. Iya. Oke. Jadi Zaki bisa tetap bisa sekolah ya. Oke, kita sudah punya solusinya bersama. Jadi kita sepakati. Jadi Zaki kami bakal lebih sering masuk. ya sering atau terus atau gimana? Sering kok, sering. Akan tidak masih apa? Sebenarnya kalau beberapa hari masih sulit, tapi saya usahakan akan tetap masuk setiap hari. Masuk setiap hari, berarti nggak ada apa lagi ya. Jadi bisa mungkin adiknya mudah-mudahan cepat sehat, ibunya mungkin jualannya untuk sementara cepat dulu supaya Zaki bisa sekolah. Mungkin ibunya jualannya ganti ya Zaki harinya siang, Zaki ganti jagainnya siang hari giliran ya. Oke. Alhamdulillah kita sudah sepakat ya Zaki ya. Jadi Zaki bisa masuk sekolah, tidak lagi apa, tidak lagi tidak hadir karena tadi cita-citanya pengen jadi orang sukses ya, membantu orang tua. Oke Zaki, terima kasih sudah mau bisa hadir di sini, sama-sama kita mencari solusi bersama. Semoga adiknya cepat sehat dan Zaki bisa masuk sekolah terus ya. Terima kasih Zaki. Masuk ke kelas lagi ya Nak ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Zaki Rahman dari Subaid. Setelah melakukan praktek segitiga restitusi, saya merasa lebih senang karena mendapat win-win solution dan tidak ditekan atau dimarahin oleh biro lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Firda Zania. Setelah melakukan praktik segitiga restitusi, saya merasa lega dan senang karena tidak mendapatkan tindakan hukuman atau tidak dimarahi di depan kelas oleh guru. Di sini dalam tahapannya itu pertama untuk kita melakukan hal sebagai guru, sebagai manajer, pertama kita harus menstabilkan identitas murid itu tersebut. Kemudian validasi tindakannya yang salah, baru menanyakan keyakinannya. Jadi ini dinamakan dengan segitiga restitusi. Tahapannya misalnya tadi contoh ada anak yang datang terlambat seperti itu. Jadi kita tidak langsung menghukum atau menghadiri atau memarahi atau bertindak sebagai teman atau menganggapnya sepele, tapi kita menstabilkan identitas untuk karena anak tadi kan terlambat itu sudah pikirannya udah fokus dan kemana karena sudah terlambat tadi. Jadi kita menstabilkan identitasnya dengan kita berkata ya tidak ada manusia yang sempurna gitu kan. Ibu di sini bukan ingin mencari solusi bersama. Misalnya kita kan lagi bicara untuk menanyakan kenapa anak itu terlambat, kenapa atau anak itu menjahili atau mengambil makanan temannya. Jadi kita tidak langsung memarahi, tapi kita menstabilkan identitas dulu dengan menstabilkan dia dengan mengatakan kita di sini untuk mencari solusi bersama. Itu tidak ada manusia yang sempurna. Itu namanya menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Jadi anak tadi jelas kan udah terlambat, sudah membuat sudah bersalah kan, atau anak tadi sudah ngambil makanan temannya, berarti dia sudah melakukan kesalahan. Jadi mungkin di sana kita akan menstabilkan identitas. Tadi sudah kita dengan tadi mengajukan pertanyaan dengan tidak untuk menyelesaikan masalah, tidak menyalahkan dirimu sendiri. Kemudian validasi tindakan yang salah adalah salah satu dilakukan berdasarkan prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Contohnya ini kita bisa menanyakan apa yang penting bagi kamu, gitu kan? Kemudian kalau soal tata tertib, apa yang kamu yakini tentang tata tertib kita, kan? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tambahkan dengan yang baru dan ini. Maukah kamu belajar caranya supaya kamu tidak terlambat lagi, gitu kan? Atau kalau dia melakukan hal yang tidak baik. Jadi kita menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid-murid atau anak menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi pertama tadi kita menstabilkan identitas dengan mengatakan ibu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah dengan kita menanyakan tentang misalnya apa yang penting bagi kamu, seperti itu kan. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Kita menanyakan keyakinan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid-murid atau anak menunjukkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Jadi pertama tadi kita menstabilkan identitas dengan mengatakan ibu tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian kita melakukan validasi tindakan yang salah dengan kita menanyakan tentang misalnya apa yang penting bagi kamu, seperti itu kan. Kemudian selanjutnya kita menanyakan keyakinan. Jadi kita memunculkan motivasi intrinsik, motivasi dalam diri anak itu sendiri. Motivasinya untuk
menyesuaikan dengan keyakinan yang sudah ada di kelas atau di sekolah kita dengan tindakan yang salah. Jadi kita menumbuhkan motivasi intrinsik dalam dirinya. Jadi misalnya kita bertanya apa nilai yang kita percaya di sekolah, nah, nilainya misalnya ada kata tertutup, kita datang jam sekian kita terlambat. Jadi mereka menjawab sendiri. Kemudian apa yang sudah kita sepakati, misalnya kalau di kelas bagaimana, tidak boleh mengganggu teman, kan tadi saling menghormati, itu sudah kesepakatan kelas, keyakinan kelas, gitu kan. Kita tanya seperti apa kamu ini, menurut kamu ingin jadi anak yang seperti apa, gitu kan. Kemudian apa yang kamu rasakan, jadi anak itu akan menjawab sendiri. Saya kalau soal tadi contoh Fajar yang ambil makanan teman, mungkin dia akan menjawab, saya merasa bosan bu, dengan makanan buah ibu saya, gitu. Jadi dia menjawab sendiri dengan kita mengajukan pertanyaan menanyakan keyakinan. Kemudian di dalam kita menanyakan keyakinan itu kita akan mampu mewujudkan budaya positif kita di dalam diri anak sehingga anak-anak akan memberikan keyakinannya dan akan menjelaskan oh ya saya tidak akan terlambat lagi. Jadi apa yang akan kamu lakukan, saya akan bangun lebih pagi, saya akan mempersiapkan semuanya lebih baik. Jadi dia akan menumbuhkan keyakinan dalam dirinya sendiri sehingga ketika dia melakukan kesalahan itu lagi, dia akan ingat sendiri apa yang sudah dia katakan, keyakinan dalam dirinya, oh saya tidak boleh begini. Jadi bukan karena berdasarkan kita hukuman yang kita beri, kamu saya hukum misalnya berdiri di kelas gitu, bukan setelah kita nggak ada kan akan menimbulkan rasa dendam atau apa kesal jadinya. Tapi kalau dia menumbuhkan keyakinan dalam diri sendiri, maka ketika dia akan berbuat suatu kesalahan atau tindakan yang tidak sesuai, dia akan kembali kepada dirinya, ingat akan keyakinannya tadi. Oh, aku tidak boleh, saya tidak boleh seperti ini, saya harusnya seperti ini. Jadi itu akan muncul dalam dirinya sendiri. Itu namanya kita sudah menumbuhkan disiplin positif dalam diri anak itu sendiri. Ya seperti itu Bapak Ibu. Mungkin banyak sekali Bapak Ibu mendengarkan sedikit ya, ini adalah sedikit ilmu yang sudah saya pelajari di CGP. Jadi di sini saya maksud bukan untuk mengajari atau menggurui. Sebenarnya ilmu saya itu sangat sedikit sekali. Mungkin lebih banyak pengalaman dari Bapak Ibu di sini. Saya di sini hanya ingin berbagi tentang ilmu yang sudah saya pahami. Ibu, ini adalah refleksi dari penjelasan saya tentang budaya positif. Jadi yang telah saya pahami tentang konsep di modul 1.4 ini. Jadi budaya dalam pemahaman ini saya implikasikan dalam lingkungan sekolah serta akan saya ibaskan kepada rekan guru lain. Adapun hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan adalah keterkaitan langsung antara budaya positif dengan peningkatan kesejahteraan mental, emosional, dan perubahan sikap murid. Kemudian refleksi berikutnya sebelum posisi kontrol, saya sebagai teman dan pemantau, pada saat itu saya selalu menjadi teman bagi anak-anak didik saya. Saya selalu berusaha memaklumi dan memaafkan apabila mereka membuat kesalahan atau pelanggaran. Sehingga saya menjadi tidak tegas dan membuat apa yang sudah menjadi keyakinan di kelas menjadi abu-abu. Jadi saya selalu merasa tidak tega kalau harus menghukum anak, sehingga terkadang saya menjadi serba salah. Itu refleksi saya. Namun setelah saya mempelajari budaya positif ini, saya menerapkan posisi saya yang seharusnya sebagai manajer dalam penyelesaian masalah, sehingga perasaan saya menjadi sangat senang dan saya mulai menyadari pentingnya komunikasi yang efektif untuk menumbuhkan rasa tanggung jawab pada diri murid. Kemudian rencana perbaikan untuk diimplementasikan ke depan. Pertama, saya akan memperbaiki diri saya sendiri tentunya dan setiap harinya agar dapat menjadi contoh yang baik, lebih semangat, lebih berdisiplin. Kemudian saya akan selalu menempatkan diri sebagai manajer kepada murid-murid. Selanjutnya saya akan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Dengan menggunakan segitiga restitusi, jadi dalam penyelesaian masalah, pertama saya akan menstabilkan identitas murid dulu, kemudian saya akan memvalidasi tindakan yang salah, dan baru setelah itu saya akan
menanyakan keyakinan kepada murid tersebut. Kemudian saya juga akan selalu membuat keyakinan kelas lebih baik lagi agar selalu dapat memunculkan budaya positif. Kemudian saya akan selalu membuat murid merasa nyaman dan bersemangat dalam belajar. Jadi itulah rencana perbaikan saya untuk implementasi ke depan. Ya Bapak Ibu, itulah tadi rencana perbaikan saya untuk implementasi saya ke depannya. Dari saya, terima kasih. Salam guru penggerak, bergerak, menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Puspitasari. Saya selaku rekan sejawat dari Ibu Ira Widiarti yang sama-sama juga mengajar di SMP Negeri 1 Kota Jambi. Baiklah, di sini saya akan memberikan umpan balik mengenai diseminasi yang telah dilakukan oleh Ibu Ira pada tanggal 14 Agustus 2014. Ibu Ira telah menjelaskan tentang budaya positif, yaitu mengenai disiplin positif, motivasi perilaku manusia, perubahan paradigma belajar, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Dari beberapa hal yang dipaparkan oleh Bu Ira, itu membuat saya selaku rekan sejawat yang sudah mengikuti kegiatan tersebut tertarik untuk mengikuti kegiatan yang telah beliau lakukan, seperti menerapkan pembentukan keyakinan kelas. Dari beberapa hal yang telah dilakukan oleh Ibu Ira membuat saya tertarik tentang posisi kontrol guru, di mana di situ Bu Ira telah menjelaskan masing-masingnya ada 5 dan itu akan saya terapkan di kelas. Dan saya sangat tertarik dengan kegiatan CGP dan saya berharap juga untuk bisa ikut dalam kegiatan CGP selanjutnya. Semoga saya bisa lulus ikut seleksi CGP pada tahap berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nadia Dwi Anggraini, rekan sejawat dari Ibu Ira Widiarti yang sama-sama mengajar di SMP Negeri 1 Kota Jambi. Saya akan memberikan umpan balik diseminasi yang telah Ibu Ira lakukan pada tanggal 14 Agustus 2024. Ibu Ira telah menjelaskan budaya positif, yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kebutuhan restitusi, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, dan segitiga restitusi. Dari beberapa hal yang telah dipaparkan oleh Ibu Ira, memotivasi saya selaku rekan sejawat yang telah mengikuti kegiatan tersebut untuk melakukan kegiatan yang telah beliau lakukan, seperti pembentukan keyakinan kelas. Hal ini sudah saya lakukan di kelas yang saya ajar. Dan saya sangat tertarik dengan kegiatan CGP. Semoga saya bisa lolos ikut seleksi CGP tahap berikutnya. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton video aksi saya. Sebelumnya saya akhiri video ini dengan sebuah pantun. Nonton film sambil minum kopi. Karena panas, kopi diminum pakai tiris katakan. Semoga video ini menginspirasi. Semoga bergerak, dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.